Oke ya teman-teman, sekarang kita mencoba mencari tahu apa rahasia membuat sebuah deskripsi yang menarik. Setelah kita mempelajari bagaimana membuat judul, membuat tagline, kita mempelajari sekarang bagaimana membuat deskripsi. Nah, saya sendiri sudah melakukan riset ya teman-teman ya. Saya melakukan riset khusus buat teman-teman dan saya mengamati ternyata untuk membuat deskripsi ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita ya. Nah, apa saja yang menjadi perhatian kita itu jika kita akan membuat deskripsi ya. Nah, pertama-tama saya akan mengambil contoh di sini ya. Di sini di Geekblast ya. Dia ini sangat laku dan dia sudah mencapai penjualan sekitar 37.000 ya, 37.000. Apa saja yang kita bisa pelajari? Yang pertama, dia menuliskan berapa order, review, dan statusnya sebagai top rated seller. Kita mungkin belum bisa ya untuk mengikuti statusnya sebagai top rated seller. Tapi ini merupakan keuntungan tersendiri buat dia karena ketika orang mencari logo, geeknya dia ini muncul di bagian atas juga ya. Kemudian yang berikutnya, dia memberikan bilang choose most valuable pack. Jadi revisi, unlimited revision, apa semua dia tulis. Kemudian portfolio ya, portfolionya dia dimintakan. Kemudian dia minta deskripsi, dia menerangkan apa yang didapatkan dengan $5 ya. Dengan $5. Kemudian dia memberikan catatan dia tidak mendesain logo 3D. Kemudian dia tidak menyediakan vector file untuk mockup ya. Kemudian the PSD business card will cost 10% for the finalist design. Nah, ini mengapa demikian? Note ini digunakan dia untuk menjelaskan hal-hal yang sekiranya nanti bisa menyulitkan dia ya. Misalnya orang minta 3D apa semua ya. Jadi dia dari pertama sudah bilang jangan minta 3D atau jangan minta logo yang berupa maskot yang sulit ya. Kalau sulit tidak mungkinlah dibayar dengan $5 kan, begitu kan ya. Nah, ini di sini dia menjelaskan. Nah, kemudian saya juga melihat di sini yang laku dari Indonesia ini AIDS ini dia juga menjelaskan pertama-tama dia sudah menyelesaikan 50.000, kemudian 23.000 positif review, kemudian portofolionya ini. Ya. Jadi dia menjelaskan di sini juga basic package itu dapat apa. Kemudian get outstanding logo. Nah, ini apa-apa yang dia jelaskan. Nah, dari sini, dari riset-riset yang sudah saya lakukan, ternyata teman-teman, deskripsi yang baik itu sama sekali tidak menjelaskan tentang siapa dia. Ya. Dia penjualnya akan ada deskripsinya di sini. We are the team of professional designer based in Indonesia. Jadi di sini sudah ada penjelasan tentang siapa mereka. Jadi di deskripsi tidak perlu. Sehingga saya menyimpulkan bahwa ternyata untuk membuat deskripsi yang baik itu kita perlu pertama menyatakan reputasi penjual. Ini apa? Ini untuk memberikan rasa trust, rasa percaya, ya. Kemudian yang kedua, memberikan kejelasan geek yang akan diperoleh buyer. Jadi misalnya di sini tadi, ya. Jadi untuk basic logo Anda dapat apa saja sih? Nah, instant basic logo, nothing complex. First draft concept in 1-3 hari. Kemudian deliver in JPEG and PNG transparent about 2000 pixel in size. Usable for web graphic digital. Nah, one time revision free. Jadi satu kali revisi gratis ya. Nah, sekarang ini benar-benar jelas. Jadi ketika mau pembeli itu jadi tahu, oh, saya mau logo dan kalau saya pesan sama dia saya dapatnya ini. Saya dapatnya ini. Ini sudah digaransi. Nah, itu yang sangat penting. Kenapa? Karena harus pembeli itu mendapatkan clarity, harus mendapatkan kejelasan tentang apa yang akan dia dapat. Kemudian yang ketiga, yang ini mungkin jangan diperhatikan adalah teman-teman sebisa mungkin membuat portfolio atau keterangan lebih lanjut tentang teman-teman ya. Saya mempunyai portfolio dan mereka semua juga mempunyai portfolio seperti ini ya. Live portfolio ya, AIDS ini saya sudah buka ini AIDS. Jadi dia memberikan
dia memberikan contoh-contoh logo yang sudah jadi. Wah, ini keren-keren kan teman-teman. Nah, ini bisa didapatkan di mana? Apakah mereka bisa dapatkan dari deskripsi yang singkat ini? Ya, nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya. Kita harus membuat portfolio sendiri, kemudian kita gabungkan di sana. Sebenarnya membuat portfolio ini tidak boleh menurut Fiverr. Tapi sepanjang teman-teman tidak minta bahwa pekerjaan itu langsung lewat email atau lewat platform yang teman-teman buat, tapi selalu lewat Fiverr, saya kira mereka nggak masalah ya. Mereka tidak mempermasalahkan. Mereka mempermasalahkan kalau di website teman-teman nanti itu mengandung kontak personnya teman-teman, kontak person, email, apa, yang bisa menghubungi teman-teman langsung tanpa lewat Fiverr. Itu tidak boleh. Artinya teman-teman mencuri traffic dari Fiverr kemudian mengambil keuntungan semua ya. Itu nggak boleh ya. Kita hidup harus saling menguntungkan ya. Mereka yang sudah mendatangkan traffic buat kita juga harus dengan senang hati untuk memberikan sebagian buat Fiverr. Kemudian yang terakhir adalah catatan lain. Catatan lain ini menghindarkan sakit kepala yang akan teman-teman derita nanti ya. Oke. Nah, setelah saya memberikan penjelasan kepada teman-teman 4 hal yang paling penting dalam membuat gig description ini, silakan teman-teman isi kuesioner kira-kira reputasi atau capaian apa yang sudah sampai miliki ya. Kemudian yang kedua, spesifik file yang akan didapatkan klien. Jadi apa yang Anda janjikan dengan $5 ya, harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Kemudian apakah Anda sudah memiliki website untuk penjualan Fiverr yang menjelaskan karya-karya terdahulu? Jadi apakah Anda sudah mempunyai website portfolio yang memberikan gambaran tentang karya teman-teman dulu? Kalau belum, coba dibuat ya teman-teman ya. Kita kan ingin menjadi penjual Fiverr yang keren, yang serius, yang dapat menghasilkan penghasilan yang banyak. Saya kira buatlah itu ya website portfolio supaya kita menjadi lebih terpercaya dan orderan kita banyak ya. Kan kalau teman-teman, bukan tidak mustahil kalau teman-teman sekarang masih kesulitan mendapatkan orderan itu karena Anda belum mempunyai website portfolio ya. Kemudian, adakah catatan lain yang menghindarkan sakit kepala di masa depan? Jadi, apakah ada terus pertanyaan yang selalu berulang, Sebaiknya dijelaskan di deskripsi supaya tidak menjadi sakit kepala yang berlebihan di masa depan. Oke? Teman-teman, saya kira itu resep saya untuk membuat deskripsi. Semoga teman-teman selalu bisa membuat deskripsi yang keren ya. Terima kasih.